Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas kuliah Islam Rahmatan lil Alamin, saya akan menjelaskan integrasi nilai-nilai Islam pada disiplin ilmu psikologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Farmajati. Saya dari program studi psikologi Fakultas dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Saya dari angkatan 2020 dengan 2020-32-004. Saya akan menjelaskan terkait tawadu dengan religius dan kecerdasan emosi. Manusia merupakan makhluk sosial yang menjalani komunikasi, berhubungan dengan orang lain, dan tolong-menolong dengan orang lain. Dalam kehidupan sosial, sikap yang diperlukan untuk menjaga hubungan dengan orang lain merupakan sikap yang positif, karena sikap yang negatif seperti sombong itu dapat merusak hubungan. Bagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabati wal malaikatu wa hum la yustakbirun. Artinya, dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak atau bernyawa, dan para malaikat, dan mereka malaikat tidak mengumumkan diri. Quran surah ayat 49. Salah satu sikap positif yang dimaksud adalah tawadu dianjurkan dalam Islam seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu sehingga seseorang tidak merasa bangga, lagi sombong terhadap orang lain, dan tidak berlaku aniaya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Tawadu atau kerendah hatian merupakan berperilaku dengan tidak bertujuan untuk dilihat atau di orang lain, tetapi semata-mata karena Allah SWT. Tawadu merupakan wujud dari ketundukan kepada kebenaran yang datang dari mana saja dan menjalin interaksi dengan kelembutan serta tidak membedakan satu dari lain. Terdapat beberapa ciri tawadu. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa siapa mengenal dirinya pasti ia akan bertawadu kepada Allah. Hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua adalah mengenal Allah. Terdapat 4 bagian yang mengenal keberadaannya, keesaan rububiyah, keesaan uluhiyah, atau hak Allah untuk diibadahi, dan mengenal nama-nama sifat Allah. Yang ketiga adalah mengaplikasikan tawadu dalam kegiatan sehari. Antara lain, yang pertama tawadu dalam berpakaian, kemudian tawadu dalam membangun rumah, tawadu terhadap para kerabat, terutama yang miskin, kemudian tawadu terhadap orang di bawah, tawadu terhadap orang yang diajar, dan tawadu kepada orang tua. Adapun sifat tawadu atau rendah hati itu mampu memudahkan individu untuk memaafkan orang lain yang menyakiti dirinya sendiri. Dan kerendahan hati juga membuat seseorang lebih mudah memahami masalah yang terjadi serta memudahkan pemaafan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tawadu antara lain adalah religiositas dan kecerdasan emosi. Religiositas merupakan suatu keadaan di dalam diri individu, dorongan untuk berpikir, bersikap, berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Terdapat dimensi religiositas yaitu dimensi keyakinan atau ideologis, dimensi praktik agama, dimensi pengalaman religius, dimensi pengetahuan agama, dan dimensi konsekuensi. Sedangkan kecerdasan emosi merupakan kemampuan individu dalam memahami emosinya sendiri dan orang lain, memiliki daya tahan saat menghadapi problematika, mampu menyemangati diri, dan mampu membangun hubungan baik dengan orang lain. Adapun keterkaitan tawadu dan religiositas, tingkat keyakinan, pelaksanaan ibadah, perilaku keseharian, pengalaman, dan pengetahuan agama seseorang yang dibatasi oleh kekuatan spiritual. Religiositas terdiri atas dimensi akidah, ibadah, akhlak, ihsan, dan ilmu agama. Selain itu, keterkaitan tawadu dengan religiositas berupa keagamaan yang memiliki keterkaitan secara signifikan dengan tingkat tawadu seseorang. Selanjutnya, keterkaitan antara kecerdasan emosi dan sikap tawadu adalah adanya pemahaman seseorang akan dirinya menjadikan seseorang bersikap angkuh atau sombong terhadap orang lain. Nah, berdasarkan pemaparan sebelumnya diketahui terdapat korelasi positif antara tawadu dengan religiositas dan kecerdasan emosi. Yang mana keberagaman yang ada di dalam diri seseorang itu memiliki keterkaitan yang kuat sikap tawadu seseorang.
Orang-orang yang memiliki religiusitas yang tinggi itu menunjukkan sikap tawadu yang tinggi. Nah, individu yang religius itu akan memahami bahwa mereka itu harus senantiasa mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu berbaik dengan sesama atau menjaga hubungan hablum minas. Individu juga berusaha untuk mencontoh perilaku Rasulullah terhadap sesama. Salah satu bentuk usaha untuk meneladani Rasulullah adalah berperilaku tawadu yang contohnya adalah misalnya berbicara dengan rendah atau tidak menghardik orang lain dan memuliakan. Nah, selanjutnya pada tawadu dan kecerdasan emosi terdapat korelasi, yaitu terdapat korelasi yang mana tawadu itu sendiri adalah lawan kata dari kesopanan. Nah, Nabi Muhammad mendefinisikan bahwa kesopanan itu menolak kebenaran perdagangan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 1. Antara tawadu dan kecerdasan emosi itu dapat dilihat dari cara orang dalam mengerti, memahami perasaan orang lain, dan tidak merendahkan orang lain. Sifat kerendah hatian orang itu dapat membangun rasa pengertian terhadap orang lain. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.